Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan coba untuk menerangkan materi berkaitan dengan lensa tipis ya. Jadi materi untuk hari ini berkaitan dengan lensa tipis. Oke, jadi lensa tipis di sini yang kita bahas ada dua. Yang pertama adalah tentang lensa cekung. Lensa cekung, kemudian nanti yang keduanya adalah lensa cembung ya. Nah, jadi untuk lensa cekung ini dia biasanya disebut dengan kata lainnya adalah lensa konkav. Ya, jadi bahasa lainnya adalah lensa konkav. Jadi kalau nanti adik-adik ngelihat dalam soal suatu lensa konkav, nah itu berarti adalah lensa cekung gitu ya. Lensa cekung ini atau lensa konkav ini dia memiliki penyebaran cahayanya yaitu bersifat divergen atau artinya menyebarkan sinar ya. Artinya sebar. Oke, kemudian fokus untuk lensa cekung ini adalah negatif. Dan dia hanya memiliki satu paket sifat bayangan, yaitu adalah maya, kemudian tegak, lalu diperkecil gitu ya. Oke, ini adalah untuk sifat-sifat yang terjadi pada lensa cekung, yaitu adalah lensa konkav nama lainnya, kemudian penyebaran sinarnya adalah divergen, fokusnya bernilai negatif selalu ya, kemudian sifat bayangannya satu paket yaitu maya, tegak, diperkecil gitu ya. Jadi lensa cekung itu sifatnya sama dengan cermin cembung ya, jadi berkebalikan. Berarti kalau untuk lensa cembung itu sama kayak cermin cekung gitu ya. Baik, berarti untuk yang kedua yaitu adalah lensa cembung. Oke, untuk lensa cembung sendiri kata lainnya adalah kalau tadi cekung adalah konkav, kalau untuk yang cembung berarti lensa konveks namanya ya. Oke, kemudian penyebaran cahayanya adalah konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen itu artinya adalah memusatkan sinar atau mengumpulkan ya. Jadi artinya kumpul. Nah, ini adalah untuk sifat dari konvergen ya. Kemudian fokusnya bernilai positif. Oke, ini untuk nilai fokusnya. Kemudian untuk lensa cembung dia punya 5 paket sifat bayangan. Nah, 5 paket itu bisa kalian tentukan sama kayak cermin cekung gitu ya, yaitu dengan menggunakan konsep ruang ya. Jadi kalau misalkan di sini kita gambarkan dahulu. Oke, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita punya ada namanya ruang benda dan ruang bayangan. Nah, untuk yang berwarna putih itu nanti adalah ruang benda ya. Ruang benda itu berarti di sini 1. Kemudian ini adalah ruang 2. Sini ruang 3 gitu ya. Nah, kemudian fokusnya kita asumsikan dengan ruang 1,5. Kalau R-nya adalah ruang 2,5 gitu ya. Oke. Nah, untuk yang berwarna merah ini adalah ruang bayangannya ya. Jadi ruang bayangan untuk yang 1 adalah di sini. Oh, ketinggalan ruang 4-nya berarti adalah di belakang lensa ya, di sini namanya ruang 4 benda. Nah, oke, jadi yang ini adalah ruang 1 dari bayangan, yang ini adalah ruang 1,5, yang di sini ruang 2, ini 2,5, yang ini ruang 3, dan ruang 4 bayangannya di sini. Oke, gitu ya. Jadi yang warna putih adalah yang bendanya, yang warna merah adalah ruang bayangannya. Nah, untuk sifat-sifat bayangannya kita bisa menggunakan konsep ruang, di mana untuk konsep ruangnya itu adalah
ruang benda ya ditambah dengan ruang bayangan itu harus sama dengan 5 gitu ya. Jadi kalau bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Oke, kalau ruangannya di 1,5 atau di fokus, berarti bayangannya 3,5. Pokoknya harus jadi sama dengan 5 gitu ya. Kalau ruangan bendanya adalah 2, berarti bayangannya 3 gitu ya. Kalau dia di 2,5, berarti dia di 2,5 juga ya. Kalau di 3, berarti ruang bayangannya adalah 2 gitu. Oke. Nah, untuk menentukan sifat-sifatnya, segala sesuatu bayangan ya yang ada di belakang lensa itu dia bersifatnya adalah nyata. Nih, kalau misalkan dia di belakang lensa ya. Jadi kebalikan dari cermin. Kalau cermin di belakang itu adalah maya, nah kalau untuk lensa adalah nyata. Nah, untuk yang di depan lensa berarti adalah maya. Oke, nah sekarang kita coba lihat ruang bayangannya ya. Ruang bayangannya kalau 4 itu berarti ada di depan lensa, berarti dia maya gitu ya. Maka untuk yang pertama dia punya sifatnya adalah maya. Oke.